Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Tabalong, Tabik, KPU Tabalong Bicara Kepemiluan. Senang sekali rasanya hari ini saya Wahyu Hafitria bisa menjumpai teman pemilih kembali, menyapa teman pemilih kembali yang sedang beraktivitas, yang sedang ada di kantor mungkin, ada di rumah, atau yang sedang ada di warung, dan dimanapun teman pemilih berada. Akhirnya hari ini Ayu berkesempatan kembali dengan suasana baru, podcast KPU Tabalong kembali hadir. Dan tentunya tidak sendiri, hari ini Ayu ditemani oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Tabalong dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, ada Bapak Ihsanul Hakim. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Ayu. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah hari ini baik dan insya Allah mudah-mudahan selalu sehat ya. Gimana Mbak Ayu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Oke. Jadi seperti yang teman pemilih tahu, di tahun 2024 kemarin kan kita sudah menyelesaikan 2 momen besar di Indonesia, dan khususnya untuk kita di Tabalong kita sudah menyelesaikan juga ada pemilihan kepala daerah. Jadi ada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di 2024 kemarin di bulan Februari. Kemudian juga ada pemilihan kepala daerah baik itu gubernur dan bupati, wakil bupati, juga sebagian ada yang wali kota dan wakil wali kota di November 2024 di tanggal 27. Jadi gimana nih Pak perasaannya sudah melalui 2 momen besar itu di tahun lalu, gimana Pak? Oh, ditanya tentang perasaan dan kesan ya. Perasaan ya, seperti bagaimana yang Mbak Ayu tadi bilang, bahwa memang 2024 itu memang ada 2 pesta demokrasi yang kita laksanakan. Kedua pelaksanaan itu tentu saja cukup melelahkan ya bagi kita semua, betul. Ya, khususnya untuk penyelenggara. Karena ada tahapan yang beririsan, artinya satu pemilu belum selesai, terus dilanjutkan dengan tahapan pilkada. Setelah melewati 2 pesta tersebut ya tentu saja kita agak lega ya. Pertama senang juga karena memang kita melewatinya lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti yang mengganggu hasil dari pesta tersebut. Kita juga KPU Kabupaten Tabalong khususnya mempunyai tim yang solid, ketua, anggota, maupun sekretariat ya, dari sekretaris ke subak sampai dengan staf sekretaris, semuanya kita bekerja dengan maksimal. Kita lakukan secara penuh tanggung jawab, kita ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kemarin itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kesan ya, kalau kesan bagi saya ini adalah sebagai penyelenggara ya, ini tentu saja adalah pengalaman yang sangat berharga. Karena memang untuk jadi penyelenggara tidak semua orang bisa ya. Artinya kita diberikan kesempatan. Jadi ada suatu kebanggaan melaksanakan sebagai penyelenggara dan juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu kesan dari saya. Jadi kalau dibilang sibuk, pasti sibuk banget ya Pak tahun 2024 kemarin, karena memang pemilu belum beres, pemilu itu tahapan pilkada sudah mulai jalan. Jadi bersamaan gitu. Jadi sibuknya memang double lah Pak. Nah, terkait itu kemarin Pak, 2024 bisa jadi kita ya luar biasa lah kesibukannya. Sehubungan dengan itu kan banyak nih Pak ya masyarakat yang berasumsi atau berpikiran, oh kalau pemilu atau pemilihan sudah selesai berarti KPU tuh tidak ada lagi pekerjaannya, tidak ada lagi kegiatan yang berlangsung. Nah, itu gimana tuh Pak? Kesibukannya atau tugas dan kewajiban seperti apa sih yang masih dilakukan KPU Kabupaten Tabalong khususnya ya di 2025 ini? Karena mungkin sebagian besar masyarakat tuh tidak tahu gitu loh Pak, terlepas dari pemilu dan pemilihan kita tuh masih ada kegiatan yang harus kita laksanakan gitu. Sebagaimana kita ketahui semua ya, bahwa memang untuk pilkada yang terakhir kemarin pilkada itu berakhir pada Februari ya, sesuai dengan tahapan sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024. Kita berakhir tahapan untuk pilkada pada Februari karena memang pelantikan dilaksanakan pada pelantikan kepala daerah pada Februari 2025 kemarin. Nah,
yang jadi pertanyaan mungkin bagi sebagian orang ya atau masyarakat awam, KPU ngapain aja sekarang? Karena memang tidak ada lagi nih pilkada, pemilu sudah tidak ada lagi. Artinya ada jeda waktu yang cukup lama antara pilkada kemarin terakhir dengan pemilu atau pilkada selanjutnya. Jadi sebenarnya banyak untuk tugas KPU ini, tugas dan kewajiban KPU banyak, dan juga memang sudah diatur ya dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Di situ kita yang pertama kita ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti setiap tingkatan ya, dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan kita KPU Kabupaten Tabalong melakukan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini jadi setiap tahapan itu kita evaluasi semua. Baik dari tahapan awal ya sampai dengan tahapan berakhir kemarin kita evaluasi semua. Nah, terkait dengan evaluasi ini nantinya kita akan membuat laporan juga ya, artinya laporan tentang hasil dari pemilu ataupun pilkada. Nanti laporan dapat tertulis. Untuk evaluasi sendiri kita juga melibatkan dari pihak eksternal, misalkan dari stakeholder, dari pemerhati pemilu, dari akademisi juga. Jadi hasil evaluasi ini juga menjadi salah satu yang nantinya akan dijadikan pertimbangan ya untuk para pembuat kebijakan, misalnya dari KPU sendiri, dari pemerintah ataupun dari pihak pembuat kebijakan, pembuat undang-undang untuk membuat atau merevisi undang-undang yang sebelumnya sudah dijalankan, apakah perlu direvisi atau bagaimana lagi untuk pemilu dan pilkada yang lebih baik di tahun selanjutnya. Oke, jadi itu tadi ya Pak, beberapa, karena memang terlepas dari pemilu dan pemilihan itu yang kita kerjakan banyak gitu loh, ya? tidak yang pekerjaan kita tidak melulu terkait pemilu dan pemilihan. Selebihnya kayak salah satu tadi yang Bapak sebutkan, evaluasi itu tadi kan kedepannya itu akan menentukan seperti apa sih yang bagus untuk pemilu dan pemilihan. Apakah yang kemarin kita laksanakan itu masih banyak kurang-kurangnya, karena dari evaluasi itu kan terlihat ya Pak nanti di mana kurangnya, di mana tidak cocoknya perihal peraturan atau regulasi yang kita diterapkan di tahun 2024 lalu, apakah nanti bisa dilanjutkan lagi untuk 5 tahun mendatang gitu ya Pak ya? Selanjutnya juga ya, selain evaluasi nanti kita akan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, jadi pemutakhiran data ini dilaksanakan bukan hanya pada tahapan, artinya setelah tahapan berakhir pun dalam masa non tahapan sampai dengan tahapan pemilu pilkada selanjutnya kita masih pemutakhiran data. Jadi untuk KPU kabupaten kota sendiri, khususnya KPU Kabupaten Tabalong, kita wajib pemutakhiran data itu rutin ya, setiap saat. Artinya nanti pemutakhiran ini bisa melibatkan dengan pihak terkait, misalnya di Sukcapil, TNI, Polri, ataupun juga laporan dari masyarakat sendiri. Jadi kita selalu pemutakhiran data itu selalu kita jalankan dan kita plenokan setiap per 3 bulan khususnya untuk kabupaten. Nah, mungkin terkait dengan PDPB mungkin alangkah lebih detailnya nanti kita episode selanjutnya ya, untuk podcast selanjutnya. Nah, selain dengan PDPB nanti kita juga ada yang namanya sosialisasi dan juga pendidikan pemilih. Nah, di sini sosialisasi dan pendidikan pemilih ini kita harapkan nantinya dengan sosialisasi ini kita bukan hanya meningkatkan parmas ya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat yang tinggi itu bagus, tapi bukan indikator, bukan hanya salah satu ya terhadap kesuksesan suatu penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu nantinya. Nih, Bapak tadi beberapa kali menyinggung masyarakat, terus kayak partisipasi. Untuk Bapak sendiri nih, kepada masyarakat atau teman pemilih, ada harapan tertentu tidak sih kepada masyarakat dan teman pemilih terkait kemarin misalnya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, atau terkait juga ke depannya tadi yang PDPB yang Bapak sebutkan, ada nggak harapan atau sekiranya tuh seperti ajakan lah kepada teman pemilih gitu lah terhadap kedepannya program-program atau kegiatan yang akan kita laksanakan, karena kita tuh pasti memerlukan dukungan kan Pak dari teman pemilih gitu. Ya, tadi terkait dengan sosialisasi atau kaitannya dengan partisipasi masyarakat ya. Memang itu partisipasi masyarakat kita harapkan selalu tinggi ya. Alhamdulillah kemarin kita untuk pemilu dan juga pilkada ya, parmas kita meningkat dari pemilu dan pilkada sebelumnya. Itu bagian dari keberhasilan dari tim juga ya, kawan-kawan dari
keluarga besar KPU Kabupaten Tabalong. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan Parmas, tentu saja sosialisasi tetap wajib kita laksanakan selalu ya, khususnya terhadap pendidikan pemilih ataupun pendidikan politik. Kenapa kita selalu kita tingkatkan ya untuk pendidikan pemilihan atau politik ini? Kita harapkan nantinya kualitas dari hasil dari pemimpin atau pemimpin daerah yang nanti terpilih itu memang bagian dari representasi dari cerdasnya pemilih. Ya, jadi kita harapkan pemilih itu aktif gitu juga, ya, Pak. cerdas juga. Jadi jangan sampai kata politik itu dianggap sebagai suatu hal yang negatif ya. Politik itu bagus sebenarnya, artinya kan perubahan dari yang kurang mungkin menjadi lebih baik lagi lewat politik itu. Jadi kalaupun ada yang jelek itu adalah oknum, bukan politiknya ya. Artinya jangan sampai mindset di masyarakat itu politik itu jelek. Jadi yang jelek itu bukan politik sebenarnya. Nah, nanti untuk KPU Kabupaten Tabalong sendiri kita agendakan nanti khususnya untuk awal kita nanti rencananya kita agendakan ke Ghost to School. Jadi sosialisasi tetap kita jalankan, kita masuk ke sekolah-sekolah baik itu SMA, SMK ataupun madrasah aliyah. Kita nanti di sana adanya pendidikan pemilih atau pendidikan politik untuk pemula ya, Gen Z. Gen Z ini seperti tahun kemarin yang di Pilkada itu untuk Kabupaten Tabalong ada sekitar 27%. Artinya 27% ini perlu kita maksimalkan juga. Jadi kita tingkatkan juga kualitas mereka, pengetahuan mereka tentang pemilihan umum, tentang pilkada dan juga tentang politik secara umum ya. Karena memang untuk pendidikan pemilih kepada Gen Z itu ya Pak sangat berpengaruh besar ya, bisa dikatakan besar karena mereka itu kan nanti yang akan meneruskan gitu loh ke depannya. Terus juga banyak lah gitu loh, banyak kemarin tuh waktu kita penyelenggaraan kan banyak juga ya Pak partisipasinya dari yang penyelenggara itu banyak dari yang baru lulus SMA kemarin yang menjadi petugas yang dari KPPS gitu loh. Jadi memang Gen Z itu ketertarikannya sebenarnya besar gitu terkait pemilihan. Oke. Tadi kan Bapak sudah banyak juga nih menyinggung kegiatan Sosdiklik, Parmas dan SDM nanti kemungkinan akan ada ke sekolah-sekolah gitu. Terus ada yang lain mungkin Pak selain itu? Selain itu podcast ini juga bagian dari ini ya, bagian dari sosialisasi kita. Artinya dengan podcast ini kita harapkan nantinya berkelanjutan kita laksanakan. Artinya setiap saat, mungkin setiap dalam 1 bulan itu berapa kali podcast, itu juga bagian dari informasi kita kepada masyarakat umum dan juga pendidikan bagi pemilih di Kabupaten Tabalong khususnya ya. Jadi untuk teman-teman pemilih jangan sekarang tuh sudah enak ya Pak untuk mencari informasi untuk tentang kepemiluan, tentang pemilihan itu kita tinggal di sosial media kita juga bisa gitu. Salah satunya ya ini media kita untuk memberikan informasi kepada teman pemilih itu lewat podcast gitu. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan ke teman pemilih, mengingatkan tentang bisa Pak, silakan. Closing statement berarti ya? Boleh closing statement untuk menegaskan kembali lah kepada teman pemilih yang menyaksikan podcast kita hari ini. Kepada teman pemilih, pertama kita harapkan jadilah pemilih yang cerdas. Saat ini teknologi sudah maju, artinya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk asal pilih ya. Artinya asal pilih itu ikut-ikutan, jangan sampai. Jadi kita harus mengetahui visi misi mungkin terkait dengan calon, entah itu pemimpin daerah, pemimpin presiden nantinya, wakil presiden nantinya. Jadi kita harapkan jadilah pemilih yang cerdas, cari informasi sebanyak-banyaknya, pilih sesuai hati nurani dan pilihlah sesuai pemilih yang memang berniat dan ingin memajukan bangsa negara kita. Sudah cukup Bapak. Oke. Jadi sebagai pemilih tuh kita diminta untuk aktif ya Pak, aktif bergerak mencari tahu gitu loh, gimana sih bebet bobot lah bahasanya ya Pak, pemimpin kita, karena yang kita pilih, suara yang kita berikan itu akan berpengaruh gitu loh, untuk 5 tahun ke depan gitu, yang akan membawa perubahan yang baik untuk daerah kita, khususnya di Kabupaten Tabalong mungkin akan
banyaklah harapan-harapan lah dari teman pemilih pastinya. Jadi kalau memberikan suara atau pendapatnya supaya bisa didengar gitu lah gitu. Oke, Bapak terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini sudah. Jadi mungkin next kesempatan kita bisa ketemu lagi atau nanti kita sama anggota KPU yang lainnya. Insyaallah. Iya. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa, Ayu mau mengingatkan nih untuk follow media sosialnya KPU Kabupaten Tabalong ya Pak, supaya tahu nih update kegiatan kita dan seputar pemilu dan pemilihan itu ada pembaharuan informasi apa sih yang terjadi gitu lah. Jadi bisa kita ada di Instagram, terus juga ada TikToknya juga kita ada, terus website kita juga aktif, di Twitter juga. Terima kasih sekali lagi kepada teman pemilih yang menyaksikan podcast hari ini yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di KPU Tabalong Bicara Kepemiluan episode selanjutnya. Salam KPU melayani dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.